Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Pau Channel adalah sebuah channel yang menyajikan kisah-kisah religi penggugah hati. Semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terhindar dari segala mara bahaya, serta diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang santri pencuri pepaya. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang santri sedang berjalan-jalan di sekitar pondok pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, yang diasuh oleh Kiai Khalil. Kebetulan di dalam pesantren terdapat pohon pepaya yang buahnya sudah matang-matang, kepunyaan Kiai Khalil, kiai karismatik di daerah Bangkalan, guru para ulama besar terdahulu. Si santri ini pun terbersit sebuah rencana jahat. Entah karena memang santri ini sedang kelaparan, ataukah memang pepaya tersebut terlihat glowing di mata santri itu, sehingga merangsang seleranya untuk memakan pepaya tersebut. Walhasil, santri itu pun nekat bermaksud mencuri pepaya tersebut. Setelah menengok ke kanan dan ke kiri, merasa dirinya aman dari orang-orang sekitar, maka dipanjatlah pohon pepaya tersebut. Tidak tanggung-tanggung, santri itu memanjat pohon pepaya yang paling banyak buahnya. Setelah mencapai puncaknya, kemudian dipetiknyalah satu persatu buah pepaya yang matang-matang itu. Setelah dirasa cukup banyak, santri itu pun kemudian turun secara perlahan-lahan agar aktivitasnya tidak diketahui santri yang lain. Namun malang beribu malang tidak dapat ditolak. Baru saja kakinya menginjak tanah, ternyata sudah diketahui oleh beberapa santri. Tak ayal lagi, santri yang mencuri pepaya itu pun ditangkap dan dilaporkan kepada Mbah Kiai Khalil. Sang Kiai Khalil pun marah besar kepada santri itu. Sebagai hukumannya, santri tersebut disuruh memakan semua pepaya yang diambilnya sampai habis tak bersisa. Setelah menghabiskan seluruh pepaya yang dicurinya, si santri kemudian dijatuhi hukuman yang kedua oleh Kiai Khalil agar pergi dari pondok pesantren Kademangan dan jangan kembali lagi. Setelah tragedi pengusiran santri tersebut, keanehan pun terjadi. Tak berapa lama setelah kejadian itu, santri yang diusir karena mencuri pepaya tadi ternyata malah menjadi kiai besar yang alim. Kealiman dan ketenaran kiai tersebut sampailah kepada pesantren Kademangan. Mendengar berita menarik itu, beberapa santri ada yang berpendapat bahwa
ketenaran santri yang menjadi kiai besar tadi karena habis dimarahi oleh Kiai Khalil sebab mencuri pepaya. Akhirnya santri-santri itu pun ingin mengikuti jejaknya agar menjadi kiai besar secara instan. Maka disusunlah sebuah rencana. Pada suatu hari, beberapa santri mencoba mencuri pepaya yang ada di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, dengan harapan agar mereka dimarahi oleh Kiai Khalil. Begitu turun dari pohon pepaya, kontan saja petugas santri memergokinya. Maka peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Kiai Khalil. Setelah melihat beberapa saat kepada santri yang mencuri pepaya itu, Mbah Khalil berucap, "Ya sudah, biarlah," kata Kiai Khalil dengan nada datar, tanpa ada marah, tanpa ada pengusiran. Santri yang mendengar ucapan dari Mbah Kiai Khalil tadi pun merasa kecewa sekaligus takut. Santri itu pun berkata, "Wah, celaka saya, tidak bisa menjadi kiai," desah santri pencuri pepaya sambil menangis menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, pemirsa Pau Channel, mari kita teliti dan petik hikmah dari cerita tadi, bahwasannya kita jangan punya sifat iri terhadap rezeki orang lain. Dengan jalan yang benar saja kita tidak boleh iri, apalagi rezeki yang tersebut diambil dengan jalan yang tidak benar. Meskipun hasilnya kelihatan menggembirakan, namun di balik itu semua kita tidak tahu hakikatnya. Orang tersebut betulan gembira ataukah cuman hoax? Karena sumber gembira ada di dalam diri kita masing-masing, yakni terletak di dalam hati dan pikiran. Untuk itu, jagalah selalu hati dari berbagai macam penyakit hati, seperti iri, dengki, hasud, ria, dan lain sebagainya, agar kita memandang hidup ini penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.